Halo. Kali ini kami akan membahas tentang bisnis model Canvas, yaitu jasa teknologi telekomunikasi. Saya Zulfan Reva bersama rekan saya Temi Delizar Hudoyo. Pertama-tama, alasan kami pilih bisnis ini, alasannya karena sekarang sedang berkembangnya teknologi seluler, lalu berkembangnya kebutuhan pertambahan kapasitas jaringan, dan juga tuntutan kualitas jaringan yang terus meningkat. Jasa teknologi telekomunikasi itu merupakan sebuah layanan telekomunikasi yang tujuannya untuk memenuhi dan menjaga kualitas layanan telekomunikasi dengan menyediakan jasa layanan pengelolaan, pemeliharaan, dan optimalisasi jaringan telekomunikasi. Yang pertama, customer segment. Pelanggan yang kita sasar adalah operator jaringan telekomunikasi seperti Telkom dan Telkomsel, dengan pelanggan sekitar 164,69 juta pelanggan, lalu Smartfren dengan 28 juta pelanggan, kemudian XL dengan 56,02 juta pelanggan, Indosat dengan 60 juta pelanggan, dan PT Hutchison Tri Indonesia dengan 40 juta pelanggan. Selanjutnya yaitu value proposition. Di sini kita melakukan brand strategi, yaitu dengan menggelar webinar dan event-event teknologi telekomunikasi, lalu core offering dengan desain dan perencanaan strategis 5G, penerapan voice over LTE, penerapan Internet of Things, dan open RAN solution. Dan ada complementary offering, yaitu dengan konsultasi ekonomi dan strategi jaringan. Kemudian untuk channel, kita menggunakan Customer Relationship Management, webinar solution, dan produk update dari key partner. Jadi promo yang kita lakukan itu berupa solusi update untuk permasalahan dan improvement kualitas jaringan beserta produk update dari key partner kita. Untuk customer relationship ada 3 kunci utama untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, yaitu meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi, menjaga tingkat churn operator telekomunikasi, dan yang terakhir, efisiensi capital expenditure sebagai hasil dari optimalisasi jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Temi, silakan. Baik, terima kasih Zulfa. Saya akan menjelaskan mulai dari revenue stream untuk bisnis jasa telekomunikasi kita ini. Ada 2 jenis pekerjaan yang menjadi revenue kami. Pertama itu berdasarkan resource basis. Di sini artinya model bisnis yang digunakan adalah dengan perhitungan harga dan biaya berdasarkan main base untuk jasa konsultasi yang kita berikan. Dan yang kedua adalah project basis. Project basis di sini adalah nilai project dihitung secara lump sum. Jadi tidak di back-to-back-kan atau tidak diperhitungkan ke jumlah resource yang digunakan, melainkan berdasarkan shopping list atau daftar jasa yang kita jual, dan umumnya proyek ini mendapatkan anggaran dari OPEX berupa jasa implementasi fitur pada jaringan infrastruktur telekomunikasi. Jadi memang project basis ini tidak terikat pada harga dari main base-nya. Structure-nya sendiri ada 2 hal utama yang menjadi beban biaya secara signifikan ya. Yang pertama adalah biaya SDM, karena memang bisnis kami utamanya di sini adalah mengandalkan jasa dari ekspertis tenaga ahli, sehingga biaya SDM yang dikeluarkan adalah berupa perekrutan dari tenaga ahli, kemudian penggajian dan remunerasi pegawai, juga general expenses atas pengeluaran perusahaan secara umum. Kemudian yang kedua adalah biaya tools. Tools di sini, pekerjaan atau bisnis yang kita jalankan di sini tidak terlepas dari tools, baik itu hardware maupun software dalam pengelolaan jaringan, kemudian tools untuk alat ukur
yang bisa mengukur jaringan, kemudian perangkat software untuk optimalisasi jaringan. Kenapa biaya tools di sini kita anggarkan sebagai anggaran utama dibandingkan dengan SDM? Karena tools yang digunakan umumnya adalah tools yang bersifat proprietary dan spesifik untuk pekerjaan di jaringan telekomunikasi, sehingga bukan tools yang bisa didapatkan secara umum. Jadi memang secara cost harus diperhitungkan karena umumnya harganya juga relatif sangat mahal. Key activities yang kami lakukan mulai dari inisiasi, kemudian inisiasi proyek, kemudian perencanaan proyek hingga ke pelaksanaan. Inisiasi tentunya di sini menghitung kalkulasi bisnisnya dari revenue terhadap biaya yang kita keluarkan dan profit marginnya seperti apa. Kemudian jika memang sudah melewati fase inisiasi, dilakukan tahap perencanaan, mulai dari merencanakan sumber daya manusia, kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan, dan anggaran yang dipersiapkan untuk menjamin pekerjaan ini bisa dilaksanakan. Kemudian bila memang perencanaannya sudah matang, dilakukan pelaksanaan pekerjaan sendiri. Pada saat pelaksanaan tentu harus ada proses pengendalian dan pemantauan proses pelaksanaan pekerjaan. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan itu bisa terlaksana, baik itu tujuan maupun secara anggaran ya. Tujuan, waktu, dan anggaran yang direncanakan. Untuk key resources-nya, kita mengacu ke model Core 3, di mana dalam menyediakan jasa solusi telekomunikasi ini harus menyertakan 3 kompetensi inti. Yang pertama adalah sales, mulai menjaga leads atau peluang project sampai terjadi sales, ya, sampai terjadi penjualan. Kemudian solution ini adalah semacam bagian yang menentukan produk berupa jasa konsultasi yang tepat yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan ini dihubungkan dengan leads atau dengan bisa mengenerate leads yang akhirnya bisa menjadi penjualan. Kemudian core 3 yang ketiga adalah delivery. Delivery di sini maksudnya adalah memastikan pekerjaan yang dilaksanakan itu sesuai dengan solusi yang direncanakan, sesuai dengan apa yang diinisiat dari sales itu sendiri. Key partner kita di sini adalah kita mengembangkan kemitraan strategis dengan 2 mitra utama. Yang pertama adalah Qualcomm. Qualcomm ini bukan hanya sebagai chip maker ya, tapi Qualcomm ini juga mereka punya banyak paten dan mereka juga pihak yang bisa menyelenggarakan jasa, bukan menyelenggarakan jasanya, tapi mereka ini adalah teknologi owner ya, teknologi owner, sehingga dia bisa menjadi teknologi enabler bagi mitra lokal seperti kami ini. Dan juga Altiostar di sini adalah sebagai key partner juga karena mereka ini banyak mengembangkan perangkat dan sistem komunikasi di era beyond 4G ya, 5G ke depan yang bersifat open gitu, atau lebih dikenal dengan Open RAN. Dan Altiostar ini adalah salah satu perusahaan utama di bidang Open RAN tersebut. Jadi sangat strategis bagi kami untuk menjadi mitra lokal dari Altiostar ini. Ini saya mensummarikan bisnis model Canvas yang sebagian besar sudah dijelaskan sebelumnya, mulai dari customer segment, kemudian customer experience dan distribution channel-nya. Di sini yang tadi saya jelaskan, kita bermitra dengan diantaranya dengan Altiostar dan Qualcomm, dan ada juga opsi untuk bermitra dengan Rakuten dan Reliance yang sudah teruji di mancanegara, di Jepang dan di India. Secara brand strategi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Zulfa, yaitu kita akan aktif menggelar webinar dan event teknologi komunikasi. Dengan event ini, kita juga bisa membentuk image kita sebagai
perusahaan lokal yang mumpuni dalam hal menyediakan jasa dan solusi di jaringan telekomunikasi. Core offering kami ya tentu dengan 5G Strategic Design Planning, dengan modal kemitraan kami tadi dengan beberapa mitra utama, kemudian VoLTE deployment, IoT deployment, dan open RAN solution ini juga yang diusung oleh Altiostar. Kemudian ada complementary offering berupa konsultasi atau consulting untuk strategi jaringan yang secara masuk secara keekonomian. Enabling process resource kami di sini tentunya dimulai dari merekrut tim ahli di bidang performansi jaringan seluler. Dan ini sebagai langkah awal kita untuk enabling resource-resource lokal yang lain. Untuk core process dan resource, kita akan membangun tim solusi jaringan di bidang 5G yang akan dipimpin oleh tim ahli senior yang akan kita bentuk juga pohon organisasi di bawahnya yang akan menarik atau mengerek kompetensi tim-tim kita. Untuk value creation partner tadi kita mengusung 2 mitra utama yaitu Qualcomm dan Altiostar yang sudah bereputasi di bidangnya masing-masing. Secara revenue stream ini yang tadi saya jelaskan dengan model dua model revenue stream system. Yang pertama dengan melalui menjual melalui nilai main base dari konsultan yang kita miliki dan itu dikonversi menjadi jasa konsultasi. Yang kedua adalah lump sum project berdasarkan anggaran OPEX dari jasa implementasi fitur jaringan, yang mana biasanya tiap customer segmen yang kami sasar itu tiap tahun selalu mereka memiliki anggaran OPEX. Secara cost structure, 2 hal utama yang jadi fokus kita yaitu cost untuk merekrut tim ahli, penggajian dan remunerasinya. Baik, itu tadi yang bisa kami paparkan mengenai bisnis jasa telekomunikasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.